Oke, we are live. Halo, selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita lanjut seperti biasa, apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas? Sebelum kita masuk ke materi. Malam Mas, selamat pagi. Hola, hola. Saya akan malam-malam. Suara jelas Mas, aman ya, suara jelas. Kita akan hari ini kayaknya hari terakhir kita akan bahas teori, teman-teman. Abis itu kita akan mulai masuk ke sesuatu yang excited, yaitu metodologinya. Mungkin sesuatu yang teman-teman tunggu-tunggu banget gitu ya. Kita akan masuk ke metodologi. Jadi be ready. Suara dan gambar jelas, ada 64 yang join. Saya lupa bawa minum saya sebentar. Saya akan ambil minum dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Alright. Oke. Sebentar. Oke, teman-teman, malam semuanya siap menerima ilmu? Oke, semuanya jelas dan sangat jelas. Oke, mantap gitu ya, teman-teman. Kita langsung akan masuk ke slide, teman-teman. Ini hari Senin gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas trading instrumen. Jadi teman-teman ada dua grup trading instrumen gitu ya. Jadi ada dua grup trading. Yang pertama kita sebut dengan prime instrumen. Jadi ini adalah classical asset yang kadang kita gunakan, bisa kita gunakan untuk spekulasi, bisa juga tidak, di mana value-nya itu berdasarkan dari buyer dan seller dari produk tersebut. Nah, nanti saya akan bahas lebih detail ini apa. Berikutnya kita punya derivative instrumen. Jadi ini adalah financial contract. Sekali lagi ini adalah financial contract yang nge-link dengan underlying asset, dengan prime instrumennya, di mana harganya itu mostly ditentukan oleh harga dari prime instrumennya, dari aset yang dia turunkan, dan walaupun ada faktor lain yang mempengaruhi harganya, tapi secara umum harga derivative instrumen itu ditentukan dari harga prime instrumennya. Nah, saya akan kasih contoh yang paling gampang teman-teman pahami adalah ruangannya kedap banget Mas, dipasangin apa? Nggak dipasangin apa-apa teman-teman, biasa aja. Jadi salah satu contoh yang paling gampang adalah real estate. Jadi real estate itu masuk ke dalam prime instrumen. Jadi kalau teman-teman beli real estate, teman-teman transaksi prime instrumen. Nah, teman-teman bisa aja, makanya di sini adalah ada keterangan di situ may not or may be used for speculation. Teman-teman bisa jadi beli rumah karena spekulasi gitu ya, karena memang teman-teman adalah real estate trader gitu ya, teman-teman beli rumah untuk dijual lagi di kemudian hari, atau teman-teman mungkin bisa jadi beli rumah untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Jadi teman-teman beli rumah cuma pengen ditempatin, boleh juga. Teman-teman boleh beli rumah untuk investasi, itu masuk spekulasi ya. Jadi yang dimaksud spekulasi itu bukan judi teman-teman, tapi kita selalu bilangnya spekulasi. Investasi, beli rumah segala macam juga tetap kita sebut spekulasi, which is bisnis juga spekulasi kan gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman udah punya rumah, which is rumahnya adalah prime instrument, teman-teman bisa beli turunannya, derivatif instrumennya, yaitu misalnya asuransi. Teman-teman punya rumah, punya toko, teman-teman bisa asuransikan rumahnya.
Nah, teman-teman bisa lihat harga asuransinya seringkali dipengaruhi atau diturunkan dari harga prime instrumennya atau harga rumahnya. Semakin mahal harga rumahnya, maka semakin mahal asuransi rumahnya. Rumahnya harga 1M dan rumahnya harga 10 miliar, pasti asuransinya beda kan gitu ya. Jadi itu yang pertama, yang mempengaruhi harganya adalah harga dari prime instrumennya, karena dia adalah derivatif atau turunan. Nah, sedangkan ada nggak faktor lain yang mempengaruhi harga dari derivatif instrumennya? Ada, misalnya kalau misalnya kita tadi beli asuransi rumah gitu ya, misalnya saya punya rumah di Florida gitu ya, di mana Florida itu rawan hurricane gitu ya, atau teman-teman misalnya punya rumah di tempat yang rawan gempa, rawan angin puting beliung misalnya. Misalnya saya punya rumah di tempat yang di Florida mungkin yang rawan angin hurricane gitu ya, angin topan gitu ya, dan harga rumahnya $1 juta misalnya. Malam semua ini Mas Teguh siapa? Teguh Hamzah Pansuri bukan ya? Dan misalnya saya punya rumah di tempat lain ya, rumah yang tidak rawan hurricane, walaupun harga rumahnya sama, asetnya sama, tapi asuransinya akan berbeda. Asuransi di tempat yang lebih rawan tadi akan lebih mahal daripada asuransi di tempat yang tidak terlalu rawan. Jadi itu kurang lebih gambaran gampangnya. Jadi ini prime instrument dan derivatif instrument. Sekali lagi teman-teman, ini tidak kita gunakan dalam trading, jadi teman-teman tidak perlu fully understand ini semua, tapi ini sebagai sebatas pengetahuan supaya teman-teman tahu apa yang available di luar sana gitu ya. Teguh Hamzah dong. Oke, berikutnya prime instrument. Ini adalah contoh-contoh prime instrument. Tadi kita udah bahas properti atau real estate. Berikutnya physical commodity, gold, silver, dan lain-lain itu termasuk prime instrument. Fixed income, treasury, credit, funds, ini juga termasuk prime instrument. Stock shares, saham itu termasuk prime instrument. Currency atau mata uang juga termasuk prime instrument. Jadi ini adalah instrumen utamanya. Sedangkan turunan dari ini semua kita sebut dengan derivative instrument. Ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama future. Future itu adalah turunan dari derivatif. Teman-teman bisa trading stock future-nya saham, misalnya S&P 500 future gitu. Teman-teman bisa juga trading misalnya currency future gitu ya. Jadi future itu termasuk derivatif. Options ini juga derivatif. Jadi options ini kayak insurance-nya saham. Jadi option ini seperti insurance-nya saham. Teguh Priyanto Jakarta. Oh, bukan. Options itu adalah seperti asuransinya saham. Tadi kalau teman-teman punya asuransi rumah, tak ada asuransinya saham. Nah, bisa nggak asuransinya rumah ditransaksikan? Bisa, teman-teman bisa menjual asuransinya nanti ke orang lain. Gitu ya. Tapi kalau rumah kan nggak liquid. Tapi kalau di financial market, financial contract itu liquid. Gitu ya. Berikutnya ada kredit derivatif, ada CFD atau contract for difference. Ini kemarin kita udah bahas. Berikutnya ada spread betting, terus binary options. Ini juga derivatif instrumen. Sekali lagi, binary options ini berbeda dengan options gitu ya. Oke. Berikutnya kita akan sedikit cepat aja supaya teman-teman dapat langsung segera ke metodologinya segera gitu ya. Jadi currency, karena kita akan trading currency teman-teman, maka kita akan perlu bahas tentang definisi currency. Formal definition-nya ini kita ambil dari Investopedia gitu ya. Currency adalah medium of exchange for good and service. Jadi dia adalah media pertukaran untuk barang dan jasa, atau dengan kata lain uang gampangnya gitu ya. Dalam bentuk paper atau koin, dalam bentuk kertas ataupun koin, biasanya dikeluarkan oleh pemerintah dan diterima secara umum sebagai metode pembayaran. Itu adalah definisi generik dari currency atau mata uang. Ya. Nah, prime instrument dari currency itu cash. Teman-teman bisa aja trading cash for speculation. Jadi sekali lagi, semuanya bisa spekulasi, bisa untuk teman-teman bisa aja pegang cash karena memang pure untuk belanja, gitu, untuk beli barang dan jasa. Atau teman-teman bisa juga trading cash sebagai speculation. Misalnya teman-teman yakin nih, wah USD bentar lagi turun gitu ya. Karena ada banyak kasus di Amerika misalnya, terus teman-teman jual US dollarnya, begitu harganya murah teman-teman beli lagi, atau teman-teman yakin misalnya euro akan naik terus karena satu dan lain hal, teman-teman datang ke money changer beli euro ditaruh di bawah bantal gitu ya, dan begitu harganya naik teman-teman jual, which is bisa dilakukan, teman-teman bisa trading cash gitu ya. Berikutnya spot forex ini juga transaksi forex dengan harga spot, which is ini yang akan kita transaksikan. Spot forex ini termasuk prime instrument. Berikutnya transaksi forward, ini biasanya kalau kita punya banyak perusahaan, mereka pengen beli barang dan jasa di luar negeri, misalnya mereka akan menggunakan transaksi forward. Jadi mereka ngelok exchange rate-nya hari ini untuk transaksi di kemudian hari, misalnya gitu. Berikutnya cryptocurrency itu juga termasuk prime instrument. Walaupun cryptocurrency kata orang bilang nggak ada nilai intrinsiknya, tetapi harganya ditentukan oleh buyer dan seller. Jadi ini semua 4 ini, cash, spot forex, forward, dan cryptocurrency termasuk prime instrument. Berikutnya apa turunannya? Turunnya adalah derivatif instrument. Ada namanya forex CFDs gitu ya. Teman-teman nggak beneran trading forex, tapi teman-teman trading contract for difference. Ada beberapa broker di dunia yang memarket dirinya as forex broker, tapi sebenarnya mereka trading CFDs.
Berikutnya ada forex future, teman-teman bisa trading forex future dan forex options. Nah, forex future dan forex options ini adalah salah satu cara kalau teman-teman pengen trading spot forex di decentralized exchange gitu ya. Jadi kalau spot forex kan kita udah bahas kemarin decentralized gitu ya, atau belum bahas kita. Sedangkan kalau untuk forex option dan future itu centralized exchange. Teman-teman bisa trading centralized exchange. Tapi ada plus minusnya. Kalau teman-teman trading forex future ini centralized, artinya harganya sama di seluruh dunia gitu ya. Tetapi cons-nya adalah teman-teman nggak bisa trading cross pair, teman-teman nggak ada swap dan lain-lain gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi forex option dan forex future ini juga salah satu derivatif instrumen. Ini adalah turunannya dan ini adalah salah satu cara kita trading di centralized exchange. Sedangkan FXCFD sini adalah contract for difference. Oke, terminologi corner teman-teman, kita akan bahas tentang leverage dan margin gitu ya. Jadi ini saya akan bacain dulu, ini akan sedikit membingungkan, nanti saya akan jelasin. Jadi leverage adalah multiplier effect sebagai konsekuensi karena kita trading on margin. Jadi kalau orang bilang, saya trading on leverage, berarti kita trading on margin. Nah, margin itu apa sih? Margin adalah capital atau modal yang dibutuhkan oleh broker seringkali diinstruksikan oleh exchange, tapi ini bukan kasus kita kalau di spot forex, karena spot forex itu non-centralized. Tapi kalau ini centralized, misalnya teman-teman trading future atau saham tadi, ini biasanya diinstruksikan oleh exchange. Jadi berapa margin yang dibutuhkan untuk mengizinkan kita mengeksekusi transaksi dengan specific size. Specific size ini kita sebut dengan notional value. Jadi ini nilai dari transaksi kita, gitu ya. Notional value. Sebagai contoh, kita bahas, kalau misalnya saya mau beli 100 lembar saham dan harganya $225 per share, maka seharusnya saya harus bayar 225 dikali 100, berarti total cost saya adalah 22.500. Ini adalah notional value, ini adalah uang yang dibutuhkan untuk mengeksekusi transaksi ini tanpa leverage. Jadi berapa uang yang kita butuhkan untuk mengeksekusi sebuah transaksi tanpa leverage namanya notional value. Sedangkan kalau broker hanya membutuhkan setengah gitu misalnya, setengah dari harga yang kita butuhkan, maka margin yang dibutuhkan adalah 11.250, maka ini adalah marginnya. Berarti berapa sih yang broker butuhkan untuk kita eksekusi satu lot, itu adalah margin, sedangkan leverage-nya akan 2:1. Kenapa? Karena 1:2 atau 2:1. Karena untuk eksekusi transaksi 22.500 kita butuh 11.250, maka leverage-nya 2:1 gitu ya. Jadi kita trade on margin. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang spot forex gitu ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian yang kita sebut dengan margin call. Jadi margin call itu apa sih? Kita sekali lagi ini definisi dari Investopedia. Margin call terjadi ketika value dari marginnya investor gitu ya. Jadi akun yang kita pakai untuk beli aset tadi dengan uang yang kita pinjam dari broker jatuh di bawah minimal requirement, syarat minimal dari si brokernya. Jadi margin call ini simple, broker itu minta kita untuk top up atau nambah uang ke saldo kita supaya tidak melewati minimum value, supaya kita bisa tetap berada dalam transaksi yang sama. Itu namanya margin call, sering disebut dengan maintenance margin. Sebagai contoh, misalnya teman-teman tadi beli, kita bahas kasus yang sebelumnya tadi ya, kasus yang sebelumnya misalnya teman-teman beli 22.500 saham senilai 22.500 dan teman-teman butuh margin 11.250. Artinya, untuk bisa 100 lembar saham, kalau leverage-nya 2:1, teman-teman butuh saldo 11.250. Ini adalah uang yang kita butuhkan untuk membeli 100 lembar saham di harga 225. Makanya ini adalah margin. Ini adalah uang yang dibutuhkan oleh broker. Misalnya saya punya deposit 12.000, saya udah boleh beli 100 share. Karena saya punya leverage, karena marginnya dibutuhkan cuma segitu. Nah, begitu misalnya saya beli saham terus hari sahamnya minus, sampai minus saya melewati jumlah margin yang dibutuhkan, dari minus saya sudah lebih dari 11.000 gitu ya, maka si broker akan calling, makanya sebut margin call. Sebenarnya dia nggak nelpon, dia akan kirim email yang menginstruksikan, Mas Angga tolong top up akunnya. Kalau dirimu nggak top up akun, kita akan close transaksinya karena dirimu jaminannya sudah nggak cukup, gampangnya gitu ya. Marginnya sudah nggak cukup. Jadi dia akan close transaksi kita kalau kita nggak segera top up akun kita. Makanya disebut dengan margin call, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya beli Euro USD, misalnya Euro USD dengan leverage 1:100 gitu ya. Untuk beli satu lot Euro USD, saya butuh 100.000 USD. Karena leverage-nya 1:100, maka saya boleh beli dengan deposit 1.000, saya boleh entry satu lot. Nah, ketika minusnya, misalnya Euro USD bergerak berlawanan arah dengan analisa saya gitu ya, maka minusnya ketika mendekatin 1.000 gitu ya, broker akan nelpon saya gitu ya.
atau margin call, biasanya kirim email untuk meminta saya top up akunnya supaya saya tetap bisa stay in the trade. Kalau enggak, kalau saya nggak top up dan sudah melewatin margin yang dibutuhkan, maka broker diizinkan untuk nge-close transaksi kita. Itu namanya margin call, gitu ya. Oke, pertanyaannya, apakah kita bisa mengalami margin call dalam trading? Jawabannya bisa. Tapi apakah sebenarnya kalau kita trading dengan benar kita mengalami margin call? Harusnya enggak. Gimana cara menghindari margin call? Simple, kita selalu menggunakan stop loss, gitu ya. Jadi kita udah bahas teman-teman. Kalau kita trading, gitu ya. Kalau kita teman-teman kemarin review tentang risk pribadi, gitu ya, risk pribadi dan teman-teman punya ideal risk, desire risk sendiri-sendiri, maka harusnya teman-teman akan jauh dari margin call, gitu ya. Karena kalau teman-teman sampai margin call berarti kemungkinannya 2, tidak pakai stop loss. Ketika kita punya minus yang jauh banget sampai melewatin margin yang dibutuhkan, ya. Nah, di luar kelas survival to mastery teman-teman di Republik Indonesia ini, margin call atau MC ini jadi sesuatu yang umum di dunia trading. Saya selalu bilang margin call itu tidak wajar. Jadi kalau teman-teman sampai mengalami margin call berarti nggak bisa trading, gitu ya. Dan kita simply bisa menghindari margin call dengan menggunakan stop loss. Apa benar Mas broker itu bisa setting supaya akun trading kita margin call? Saya pernah baca di grup trading FB katanya dia locking posisi tapi tiba-tiba tetap MC. Ya, kalau brokernya melakukan itu ya tinggal diganti brokernya. Harusnya sih enggak. Tapi memang kalau margin call paling gampang itu nyalain broker. Fakta dia locking, kemungkinan besar dia nggak bisa trading kan. Fakta dia locking on the first place berarti nggak bisa trading, gitu ya. Jadi kemungkinan kalau MC berarti lockingnya mungkin nggak stabil, nggak sama lotnya, gitu. Dan locking juga kurang kerjaan sih. Locking kan sama kayak cut loss. Kalau saya prefer cut loss daripada locking, gitu ya. Dan beda broker, beda requirement, ini yang perlu kita catat ya. Beda broker, beda aturan berapa stop out levelnya, gitu ya. Jadi nanti dicek di brokernya masing-masing, gitu ya. Jadi di level berapa broker diizinkan untuk nge-close transaksi kita, nanti ada beda broker beda-beda. Namanya margin levelnya beda, gitu ya. Namanya margin call, gitu ya. Oke, hedging maksudnya Mas. Oke, jadi simpel cara menggunakan margin call adalah menggunakan stop loss. Bisa nggak kita pakai stop loss dan tetap bisa margin call? Jawabannya bisa aja. Kalau misalnya market bergerak dengan luar biasa tidak terkontrol, misalnya kita Sabtu Minggu gitu ya, kita trading nginep di hari Sabtu Minggu dan ternyata Senin dia gap yang gila-gilaan banget gitu ya, maka bisa aja stop loss kita dilewatin dan kita jadi MC walaupun kita pakai stop loss. Tapi itu, apakah itu pernah terjadi sama saya? Jawabannya no, saya nggak pernah ngalamin itu. Itu bisa terjadi kalau teman-teman trading liquid currency yang tidak liquid. Jadi kenapa nggak pernah terjadi sama saya? 1, saya selalu trading liquid currency. 2, saya selalu pakai stop loss. Dan 3, saya selalu menggunakan risk yang kecil. Jadi kalau misalnya terjadi gap, gitu, misalnya saya risk-nya 0,5%, begitu gap mungkin saya akan loss jadi 1,5%. Tapi saya nggak akan mengalami margin call, gitu ya. Oke, berikutnya kita akan bahas spot forex mekanik. Mas, balance kita sama dengan uang jaminan kita kepada broker, yes. Makanya nanti ada marginnya, ada margin free. Setiap kali kita open posisi, maka marginnya akan kepakai, tinggal berapa yang sisa, gitu ya. Spot forex mechanics. Jadi teman-teman, ketika kita trading spot forex, kita ini tidak trading satu mata uang. Jadi kalau saya bilang saya beli USD, itu saya nggak bisa cuma beli USD. Pasti saya akan tukarkan dengan mata uang lain. Kalau teman-teman bilang, teman-teman ke money changer, gitu ya, teman-teman beli US dollar, kan berarti bukan beli US dollar, tapi teman-teman beli US dollar pakai apa? Oke, saya beli US dollar pakai rupiah, berarti teman-teman tukar antara US dollar dan rupiah. Makanya itu jadi pair USD IDR, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bilang saya mau jual USD. Nah, ketika teman-teman jual USD itu teman-teman tidak jual USD gitu aja. Tapi teman-teman menukar dengan mata uang lain. Misalnya saya jual USD ditukar sama euro atau ditukar sama rupiah. Kalau saya tukar sama euro berarti saya barusan transaksi euro USD, ya. Dengan free yang tinggi 1/10.000, apa bisa apa? Pertanyaannya. Loh, kok hilang? Hilang pertanyaannya, ya. Mas, balance syarat jadi broker apa, coach? Syarat jadi broker saya tidak begitu paham, teman-teman. Nanti bisa nanya ke Pak Sutopo kalau itu. Bukannya SL tetap ke hit, Mas, kalau kena gap? Tetap ke hit SL, tapi di SL-nya kena di harga open. Jadi SL-nya dilewatin. Kalau gap, SL-nya dilewatin. Ingat, karena kalau gap itu nggak ada seller atau buyer di harga yang kita mau, gitu ya. Makanya dia nge-gap. Karena nggak ada sellernya, makanya dia lompat. Nah, ketika SL kita adalah stop order, makanya kita dikasih harga
ketika open, bukan harga SL-nya gitu ya. Oke, syarat dari broker saya nggak tahu ya, saya nggak tahu detailnya. Saya tahu partially, tapi nggak tahu persisnya gitu ya. SL-nya keseret ya Mas Yes. Oke, jadi dalam forex teman-teman kita tidak trading satu currency, tapi kita menggunakan namanya currency pair. Jadi kita memasangkan dua mata uang yang berbeda menjadi satu dan kita beli salah satu dengan menjual salah satunya. Gitu ya. Jadi ketika kita bilang saya beli USD, berarti saya harus jual sesuatu untuk dapetin USD. Kalau saya jual euro berarti euro USD. Gitu ya. Nah, kita udah bahas kemarin major pair gitu ya, most liquid pairs dengan USD di dalamnya itu major, dan minor pair adalah pair yang tidak terlalu liquid dan tidak punya USD di dalamnya ya, lebih tidak terlalu liquid dibanding major. Jadi major ini paling liquid, minor itu tidak liquid karena tidak punya USD kecuali USD Sing dollar. Kalau kayaknya kita kemarin udah bahas ini ya, kita udah bahas tentang currency list kalau nggak salah. Jadi teman-teman semua yang ada USD-nya ini adalah major, itu major pair. Jadi major ini terdiri dari negara-negara paling kuat di dunia, paling oke perekonomiannya, paling stabil. Karena dia paling stabil, paling kuat, maka dia liquid. Ketika dipasangkan dengan USD, which is USD adalah pair paling liquid di muka bumi, maka terciptalah major pair. Jadi major pair itu yang ada USD-nya, ada AUD USD, Euro USD, GBP USD, NZD USD, USD CAD, USD CHF, dan USD Yen. Berikutnya, semua ini dipasangkan satu sama lain tanpa USD menghasilkan minor pair. Jadi AUD CAD, AUD CHF, AUD JPY, dan seterusnya sampai NZD Yen. Kecuali USD SGD. Ya, USD SGD ini tetap minor walaupun ada USD-nya, karena dia tidak terlalu liquid. Oke. Oke, Mas, kalau gap itu sesuai TP atau close sesuai harga gap? Harusnya close sesuai harga gap, gitu ya. Apa kerugian dan keuntungan leverage besar? Nggak ada kerugiannya. Nggak ada kerugiannya sih. Jadi amannya ini pertanyaan dari Mas Andi Sultan. Jadi amannya transaksi di cancel semua ya Jumat malam, Mas. Nggak perlu sih, nggak perlu di cancel. Tergantung. Kalau teman-teman adalah seorang intraday trader maka harus close. Tapi kalau teman-teman adalah seorang swing trader maka tidak perlu close. Ingat, kemarin kita udah bahas kalau kita day trader lotnya lebih gede. Makanya gapnya jadi sangat berisiko. Tapi kalau kita swing trader gitu ya, kita menggunakan lot yang lebih kecil, size-nya lebih kecil, karena kita dapat grid move supaya bisa menjustifikasi, kita pengen dapat longer move supaya bisa menjustifikasi overnight risk. Makanya kalau swing trader ya nggak perlu di close. Saya swing trader, jadi saya nggak pernah close transaksi ketika weekend gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya running transaksi jalan di hari Jumat gitu ya, saya tetap keep transaksi itu running di weekend gitu ya. Sebentar, saya lagi lihat ini dulu. Oke. Pertanyaan berikutnya tadi dari hedge fund itu company besar yang melakukan hedging kah, Mas? Bukan, hedge fund itu adalah perusahaan yang mengelola fund, mengelola dana, namanya hedge fund. Atau fund manager lah, orang nyebutnya hedge fund. Nah, hedging itu juga beda. Hedging yang dikenal di dunia bisnis sama hedging yang kita paham itu beda. Hedging yang dimaksud di dunia bisnis adalah mereka hedge. Mereka hedge itu bukan buy dan sell mata uang yang sama, itu namanya locking atau hedging versi newbie gitu. Hedging itu misalnya saya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang maskapai gitu ya. Misalnya saya punya perusahaan maskapai Garuda Indonesia, maka biasanya mereka hedge. Mereka akan hedge transaksinya karena banyak orang yang beli tiket pesawat dengan harga yang masih jauh gitu ya. Saya beli tiket pesawat untuk 6 bulan lagi tapi saya bayarnya sekarang gitu ya. Biasanya mereka akan hedge uangnya sebagian di crude oil. Jadi mereka adalah pemain besar di oil gitu ya. Jadi ketika harga dia harus ngelok sebuah harga tiket, ada orang beli tiket di depannya dia akan hedge karena salah satu cost paling besarnya dari maskapai adalah oil, maka mereka akan melakukan hedging di oil. Jadi hedging itu seperti itu. Teman-teman bisa hedging transaksi saham dengan options gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya satu portofolio yang bagus, teman-teman nggak pengen lepas, tapi ketika market crash teman-teman bisa hedging menggunakan options gitu. Jadi itu hedging. Bukan beli euro terus minus terus sell euro terus minus terus beli sell terus harganya di tengah, itu nggak hedging namanya. Itu namanya locking gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Paijo. Mas, bila leverage 1/10.000 maksudnya apa beda dengan 1/100? Bingung, apa risknya bisa tetap 2%? Nggak ngaruh teman-teman. Kalau buat kita gitu ya, buat kita yang trading berdasarkan risk per trade gitu ya, mau leverage 1/100, 1/1.000.000 nggak ada bedanya buat kita. Makanya kalau saya ditanya, Mas pakai leverage yang berapa, saya akan pilih yang paling besar.
Kalau tersedia 1.500 akan saya pakai 1.500, tersedia 1.100 ya pakai 1.100. Jadi saya akan pakai yang paling besar karena buat kita trader yang profesional yang ngerti cara mengelola risk dengan benar, kita punya risk per trade, buat kita nggak ada bedanya mau leverage 1/100 atau 1/1.000.000 gitu ya. Tapi kalau ada broker ngasih leverage 1/10.000 ya teman-teman mesti curiga sama brokernya. Nggak umum leverage 1/1000, jadi 10.000. Jadi kalau broker ngasih 1/10.000, hati-hati sama brokernya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin secara trading nggak ada bedanya. Kalau teman-teman risk-nya 2% per transaksi gitu ya, mau risk-nya leverage-nya 1/100 sama 1/10.000 nggak ada bedanya. Oke, jadi apa keuntungan dan kerugian leverage yang besar? Nggak ada sih. Kalau buat kita ya, seorang profesional trader ya, nggak ada bedanya leverage besar atau kecil banget. Bukan yang kecil 1/2 ya, tapi kalau kita ngomongin 1/50 sama 1/100, 1/200 nggak ada bedanya. Tapi bagi orang-orang yang suka overload, suka nggak punya MM yang baik ya, semakin gede leverage-nya semakin gampang MC. Karena biasanya dia diizinkan ambil transaksi lebih banyak, otomatis tahanannya lebih dikit. Kayak misalnya kalau leverage-nya 1/1000 gitu ya, untuk beli satu lot itu cuma butuh, saya akan gambar aja. Oke, saya akan buka trading view seperti biasa. Saya akan gambar aja. Mana sih? Firefox. Saya akan gambar aja supaya teman-teman kebayang. Walaupun saya bisa gambar di webinar jam, tapi saya lebih suka pakai trading view. Firefox Alert. Oke. Saya akan pakai chart yang mana saja. Udah keklik lagi. Oke. NZDN. Very nice. Tapi udah lewat EMA-nya sekarang. Oke. Jadi misalnya gini. Kalau untuk beli 100.000, untuk beli satu lot Euro USD gitu ya, dibutuhkan 100.000 USD tanpa leverage. Jadi tanpa leverage untuk beli satu lot Euro USD butuh 100.000 USD. Kalau sedangkan kita tahu teman-teman, satu standard lot, satu lot gitu ya, itu pergerakan 1 pips sama dengan 10 USD ya, 10 USD. Nanti kita bahas pips segala macam itu apa kalau teman-teman belum paham. Maka kalau kita sebenarnya kalau trading dengan 100.000 USD untuk ngabisin 100.000 USD, harga butuh bergerak seberapa jauh? Berarti harga butuh bergerak 100.000 dibagi 10. Harga butuh bergerak 10.000 pips. Bergerak 10.000 pips, jadi baru habis duitnya ya, baru habis. Tidak terjadi gitu ya. Karena 1 pip sama dengan $10, sedangkan satu lot itu 100.000 USD. Nah, kalau kita pakai leverage, misalnya leverage-nya adalah 1/100 gitu ya. Berarti untuk mengeksekusi satu lot gitu ya, saya bukan butuh 100.000 tapi butuh 1/100-nya. Berarti saya cuma butuh margin gitu ya. Margin yang dibutuhkan 1.000 USD untuk entry satu lot gitu ya. Nah, karena 1 pips adalah $10, harga bergerak 100 pip, maka teman-teman udah MC. Kalau satu standard lot dengan deposit 1.000. Kalau teman-teman trading tanpa stop loss gitu ya, dan teman-teman entry satu lot, maka 100 pip udah MC. Nah, kalau leverage-nya gede gitu ya, misalnya leverage-nya 1/1000 gitu ya, 1/1000, maka teman-teman cuma butuh 100 perak, $100 untuk entry satu lot. 1/1000, teman-teman butuh $100 untuk entry satu lot. Kalau teman-teman entry satu lot, sedangkan balance-nya cuma 100, teman-teman satu lot 10 pip, berarti harga berlawanan 10 pip aja udah MC. Gitu. Udah margin call. Karena 10 kali 10 udah 100, sedangkan balance kita 100, sedangkan kita boleh diizinkan ambil 100.000. Jadi kalau dia newbie, dia amatir gitu ya, pakai leverage 1/1000, dia deposit $100, dia entry satu lot, berlawanan 10 pips langsung MC. Jadi itu jeleknya kalau leverage gede. Tapi buat kita profesional trader, teman-teman pasti nggak mungkin dong dengan deposit $100 entry satu lot. Kalau saya depositnya 1.000 gitu ya, saya depositnya 1.000 dan saya punya area, misalnya saya punya area lebarnya let's say 40 pips gitu ya, 40 pips. Saya depositnya 1.000, saya leverage-nya 40 pips gitu ya. Lebar areanya 40 pips. Dan saya pakai risk-nya 2%, berarti saya kan risk-nya cuma
berapa? $20. 20 dibagi 40 pips. Berarti ya apapun yang terjadi nggak akan ngaruh, teman-teman. Mau saya pakai leverage berapapun nggak akan terlalu ada bedanya. Kalau teman-teman pakai risk per trade. Karena begitu loss $8 dia langsung stop loss gitu ya. Oke. Ini ada Mas John. Oh iya Mas, pembahasan lebih detail tentang autoclimate kapan di-share nanti begitu kita masuk ke step 1. Step 1 dari metodologi itu akan bahas autoclimate. Jadi akan lebih dalam tentang autoclimate di sana. Oke. Sejarah trading forex spot gimana Mas? Apakah sengaja dibuat oleh institusi besar agar dia dapat makanan? Oke. Sejarah spot forex ya agak panjang sih, saya punya historinya. Jadi spot forex itu dari zaman dulu, dari zaman awal sebelum ada trading forex gitu ya. Sebelum ada trading forex orang itu pakai barter. Nah, setelah barter orang itu mulai pakai exchange, pakai medium of exchange, pakai emas. Cuman dulu problemnya dengan emas adalah emas nggak gampang dibagi, nggak gampang dipecah-pecah gitu ya. Dan agak ribet bawa-bawanya gitu ya. Jadi agak ribet di bawa-bawanya. Jadi akhirnya mereka bank mencetak yang namanya uang kertas gitu ya. Di uang kertas dulu waktu dicetak harus ada underlying emasnya. Jadi ceritanya gini, tapi ini agak panjang ceritanya. Saya akan persingkat aja supaya nggak ngabisin waktu kita gitu ya. Jadi dulu karena saya selalu bawa emas kemana-mana kan rawan ditodong orang, berat dan susah dipecah gitu ya. Akhirnya mereka bikin uang kertas gitu ya. Jadi saya adalah bankir, saya menawarkan, masa enggak daripada dirimu bawa-bawa uang kertas, mendingan bawa emas kemana-mana, mendingan emasnya dititipin ke saya, nanti saya mendingan habis itu saya kasih kertas. Nah, kertas itu menunjukkan bahwasanya IOU emas ya, IOU. Jadi teman-teman nitip ke saya 1 gram emas, nanti saya kasih kertas gitu ya, yang nilainya adalah 1 gram emas, membuktikan bahwasanya dirimu nitip uang emas di saya 1 gram. Jadi nanti saya akan punya security, saya akan punya penjagaan, saya punya berangkas, nanti teman-teman bayar komisi titipnya gitu ya, biaya administrasinya, dan saya punya cabang di mana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya dirimu bawa kertas tadi, dirimu bisa tukarkan kertasnya tadi dengan emas di cabang yang lain gitu, untuk ngambil emasnya. Jadi emasnya orang kasih emas ke saya kasih kertas gitu ya, kertasnya nanti bisa ditukar. Nah, lambat laun orang mulai menggunakan kertas sebagai transaksi, jadi oke, permennya jadi satu kertas, satu IOU, 2 IOU dan seterusnya gitu ya. Jadi orang mulai bertransaksi menggunakan kertas, sedangkan abis itu bank sentralnya ini asal mula bankir ya, jadi si bankir pedagang emasnya mulai nakal. Dia mulai mencetak IOU palsu di pasaran tanpa underlying emas. Jadi harusnya kan setiap uang kertas yang dipegang, uang kertas zaman dulu, setiap lembar kertas itu ada emasnya. Tapi akhirnya mereka mulai mencetak kertas-kertas itu tanpa harus ada emasnya, karena mereka udah tahu kalau kertas itu laku. Akhirnya terjadi oversupply, kertasnya banyak, sedangkan emasnya sebenarnya nggak sebanyak itu. Makanya karena kertasnya banyak, maka harganya jadi naik, terjadilah inflasi. Dan jadi ketika orang datang ke bankir pedagang emas tadi untuk nuker emasnya, seringkali nggak ada emasnya, karena udah nggak ada underlying asetnya, udah nggak seperti dulu, bukan satu emas, satu kertas. Dan itu terjadi ras, dan lama-lama bankir pedagang emas tadi berevolusi menjadi bank sentral. Ini kalau diceritain panjang, nanti jadi kayak cerita konspirasi gitu ya, cerita teori konspirasi. Saya secara pribadi percaya konspirasi, teman-teman, karena memang sejarahnya dari situ, dari bankir pedagang emas. Mereka minjemin uang kepada para pangeran, para raja, karena dari dulu para raja kerajaan itu mereka memang nggak ngurus uangnya. Mereka kalau pernah minjem sama bankir pedagang emas nanti harus bayar utang dan segala macamnya, dan biasanya si bankir mau minjemin dengan catatan nanti saya diizinkan untuk nyetak uang, diizinkan untuk mengelola bank sentral, sampai akhirnya jadilah bank-bank sentral di dunia, ada Federal Reserve, ada Bank of England dan segala macamnya. Dan mulai dari Presiden Nixon kalau nggak salah, Amerika, ketika terjadi perang antara Amerika dengan Vietnam gitu ya, Amerika pengen menang. Jadi dulu setiap kali uangnya dicetak harus ada underlying emasnya, walaupun nggak 100%, tapi harus ada emasnya, harus ada underlying emasnya setiap kali menyetak uang. Tapi akhirnya presiden tadi karena dia mau menang, dia pengen beli alat-alat perang yang canggih untuk perang lawan Vietnam gitu ya. Ada gamenya namanya Vietcom, namanya Vietcong gitu. Dan dari situ akhirnya terjadilah mereka nyetak uang tanpa underlying emas untuk beli alat-alat perang. Itu yang terjadi, nyetak uang, terus akhirnya jadi ada banyak uang kertas yang tidak punya underlying emas, dan akhirnya dilakukan oleh banyak bank sentral di dunia. Dan
Lanjut itu panjang teman-teman, nanti kalau uangnya tadi pinjam ke orang lain, nanti mulai ada sistem perbankan, sistem rekening, ada namanya fractional reserve banking gitu, di mana dia bisa nyetak uang dari udara bebas dan sebagainya sampai dunia jadi elektronik, sampai jadi electronic trading gitu ya, jadi spot forex dan segala macamnya. Jadi tidak sesimpel itu teman-teman, saya oversimplified, tapi itu mudah-mudahan diterima. Ini STM sekolah tanpa MC, masuk Mas Erik. Cakep. Kalau referensinya besar mungkin untuk main full margin kali ya. Ya tadi tujuannya apa trading full margin kan gitu. Kalau buat kita ya kita selalu pakai risk pribadi, kita selalu pakai desire risk, jadi udah nggak ada bedanya buat kita leverage. Oke, sebelum Masehi kita Mas. Ya. Pokoknya bahas UFO sampai mudeng ya Mas, agar lebih presisi dalam ambil posisi. Makasih. Mas, apa nggak kebalik, leverage semakin kecil nggak apa tidak semakin cepat MC? Enggak dong. Kalau leverage-nya semakin kecil, misalnya nih, broker leverage-nya 100.000, leverage-nya 1/10, berarti untuk beli 100.000 saya butuh 10.000 pips. 10.000 pips boleh ambil satu lot, berarti saya punya ketahanannya 1.000 pips. Jadi semakin besar leverage-nya, semakin kecil margin yang dibutuhkan untuk mengambil satu transaksi. Otomatis semakin gampang MC. Kalau tradingnya tidak sehat. Gitu ya. Sekali lagi nih, kalau tradingnya tidak sehat. Nah, mungkin yang dimaksud dengan Mas Ridwan adalah semakin kecil leverage-nya, semakin besar margin requirement yang dibutuhkan. Betul. Semakin besar leverage-nya, semakin kecil margin-nya yang dibutuhkan. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau MC, semakin gede leverage-nya, semakin gampang MC, karena dia selalu semakin gampang overload gitu ya. Tapi buat kita, sekali lagi, kalau kita pakai stop loss, kita pakai risk pribadi, nggak ada bedanya. Oke, Rothschild nih terpanggil. New World Order. Oke, anyway. Nggak usah terlalu get detail tentang itu ya teman-teman. Kita akan masuk ke spot forex mekanik gitu ya. Berikutnya, di dalam trading itu ada namanya base currency, ada namanya quote currency. Jadi quote currency itu mengukur berapa banyak quote currency yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit base currency. Dengan kata lain, base currency itu dihargain dengan harga quote currency. Kalau bingung saya akan jelasin gitu ya. Contoh, Euro USD sekarang harganya 1,1010. Artinya butuh 1,1010 dolar untuk beli 1 euro. Jadi gampang gitu. Kalau misalnya USD IDR adalah 14.000, berarti butuh 14.000 rupiah untuk beli 1 USD, namanya gitu. Misalnya apalagi? Misalnya MYR IDR Malaysian Ringgit terhadap Indonesian Rupiah adalah 3.500, berarti butuh 3.500 rupiah untuk beli 1 ringgit Malaysia dan seterusnya. Jadi kalau Euro USD harganya 1,1010 berarti butuh 1,1010 USD untuk beli 1 euro. Kalau kita mau lihat harga realnya, misalnya saya ke Euro USD sekarang. Euro USD sekarang harganya 1,1303, berarti saya butuh 1,1303 US dollar untuk beli 1 euro. Kalau saya ke Euro JPY misalnya, berarti euronya adalah base currency, yen-nya adalah quote currency gitu ya teman-teman. Maka harganya 123,46. Artinya butuh 123,46 yen untuk beli 1 euro. Jadi itu adalah base currency dan quote currency. Jadi euro adalah base currency, USD adalah quote currency. Jadi yang depan namanya base currency, yang belakang namanya quote currency. Ya. Oke. Berikutnya spot forex mekanik, kita masih bahas. Berikutnya PIP. PIP itu singkatan dari percentage in points gitu ya. Jadi PIPS ini adalah minimum price increment berdasarkan FX convention. Jadi kenapa segitu Mas? Karena sudah diputuskan di FX convention. Jadi kenapa nggak begini saya tidak tahu ya. Ini sudah diputuskan sama FX convention. Jadi berapa minimum pergerakan harganya disebut dengan PIP. Nah, PIP ini dihitung dari digit keempat di hampir semua currency. Kecuali yen, PIP adalah digit kedua di belakang koma. Jadi PIP adalah digit keempat di belakang koma, yen adalah digit kedua di belakang koma. Jadi misalnya kita ambil contoh lagi, sekali lagi euro yen gitu ya, saya akan tulis di sini. Euro yen harganya sekarang 123,306. 123,306 gitu ya, saya akan gedein. Maka pips adalah digit kedua. Jadi ketika ininya bergerak maka 1 pip. Jadi disebut 1 pip kalau harga bergerak dari 123,306, dia bergerak ke let's say
123,316. Makanya ini namanya bergerak 1 pip. Jadi yang dihitung adalah digit keempat doang, digit kedua di belakang koma. Untuk yen, semua yen, misalnya USD yen, pokoknya semua yang ada yennya maka pipnya adalah digit kedua di belakang koma, gitu ya. Misalnya ini adalah 109,301. Kita lihat USD yen adalah 109,301. Saya tulis. Oke, sorry, 109,064, 109,064 gitu ya. Maka pipnya adalah ini gitu ya, digit keempat di belakang, digit kedua di belakang koma. Maka disebut turun 1 pip kalau harga turun dari 109,064 turun ke 109,054 gitu. Jadi yang bergerak digit keempat maka disebut dengan pip gitu ya. Jadi pip itu digit keempat di belakang koma. By the way, ini karena saya lagi lihat, jadi kenapa harga berhenti di situ? Teman-teman tahu harga berhenti di situ karena kena RBR, kena touch dia tetap mantul gitu ya. Oke, ini area yang lumayan menarik nih, USD Yen M15. Teman-teman tinggal cek limitnya dan segala macamnya. Ini cuma saya kasih tahu bahwasanya supply and demand is work karena ini adalah RBR, di atasnya ini ada white space gitu ya. Karena ada RBR dan ada white space. Nanti kita akan bahas white space, jangan khawatir di grup alumni. Ini ada fill order, ini ada unfill order. Fill order facilitate price to move, unfill order cause price to turn. Oke, kita lupakan. bonus. Berikutnya kalau pair lain selain yen, misalnya euro USD, maka pips adalah digit keempat di belakang koma. Misalnya euro USD sekarang 1,3076 gitu ya, misalnya 1,13076 gitu ya. Maka pips adalah digit keempat di belakang koma yang ini gitu ya. Sedangkan harga bergerak 1 pip kalau dia naik dari 1,13076 ke 13086. Maka dia disebut naik 1 pips. Pips adalah digit keempat di belakang koma. Misalnya saya ke euro GBP, misalnya teman-teman bisa lihat euro GBP. Euro GBP misalnya teman-teman bisa lihat harganya sekarang 0,89151 gitu ya. 0,89151 dan 0,89151. Kalau misalnya pips adalah digit keempat, angka 5 berarti harga bergerak 1 pip dia bergerak jadi 151. Misalnya dia bergerak dari 151 ke 0,89051 gitu berarti namanya harga turun 10 pips gitu ya. Oke, Mas Teguh, Mas kan dibantu sama analisa CAD CHF. RBR di sana apa bukan di white space Mas? Nanti kita bahas di belakang ya. XAUUSD digitnya yang mana Mas? Kalau XAUUSD, jadi biasanya pipsnya adalah nomor 1, nomor 2 di belakang koma. Jadi biasanya pipsnya adalah biasanya itu 1712,50. Salah klik. 17,15,50 gitu. Salah terus. Ini harganya 1687,756, 1687,756 gitu. Kayaknya ini deh. Ini adalah pipsnya. Ini adalah pipsnya. Atau yang ini. Let me check di handphone saya. Harusnya sih digit pertama di belakang koma itu adalah pips untuk gold gitu ya. Saya punya gold XAUUSD gold spot. Ya, pipsnya untuk gold adalah digit pertama di belakang koma ya, digit pertama di belakang koma. Jadi gold. Ya digitnya yang itu, digit pertama di belakang koma berarti ini 7. Pipsnya yang itu, oke? Alright. Gold yang mana udah dijawab, Mas Daniel Wang. Pips kalau XAU sudah, RD di sana bukan di white space, oke? Nanti Mas dibantu analisa CAD CHF. Time frame berapa, Mas? Oke, berikutnya beberapa broker, teman-teman saya lihat beberapa broker mereka mulai menggunakan digit kelima. Jadi kalau teman-teman tanya, tadi ada 4 digit kelimanya apa?
ini kita sebut dengan fractional pips. Jadi akan muncul additional digit, untuk pair lain akan ada 5 digit, untuk yen akan jadi 3 digit. Nah, dari mana datangnya digit kelima? Digit kelima itu datang dari persaingan antar broker. Jadi ketika dulu para broker bersaing gitu ya, mereka akan mulai berusaha memberikan spread yang terbaik, mereka akan berusaha memberikan komisi yang terbaik, makanya mereka mengeluarkan digit kelima. Jadi misalnya saya balik ke Euro USD gitu ya, teman-teman. Euro USD misalnya dulu kan harganya cuma 4 pips nih. Jadi dulu harganya cuma segini. Maka kalau harganya cuma segini, teman-teman, harganya cuma begini, maka 1 pips adalah naik dari 1307 ke 1308. Ini 1 pips. Dulu rata-rata broker itu 4 digit. Nah, belakangan baru broker rata-rata 5 digit. Dulu banyak broker 4 digit. Nah, akhirnya banyak broker mulai berusaha ngasih penawaran yang terbaik. Jadi kalau misalnya kayak gini, teman-teman, spreadnya udah paling kecil 1. Spreadnya pasti 1 pips. Spreadnya jadi 1 pips. Minimal 1 pips, karena nggak ada pilihan lain. Kalau orang ngasih komisi, maka komisinya juga komisi 1 pips. Nah, komisinya 1 pips. Spreadnya 1 pips, komisinya 1 pips. Nah, jadi ini yang umum, karena nggak punya pilihan lain, karena 08 ke 07. Nah, akhirnya banyak broker berusaha menawarkan, oke, kita akan punya komisi yang beda. Kita punya komisi 0,6 pips. Kayak misalnya hot forex yang zero spread. Kalau teman-teman trading hot forex zero spread untuk Euro USD itu komisinya 0,6 pips. Nah, 0,6 pips ini nggak bisa, makanya dia nambah digit kelima. Jadi dari 7 jadi 76 gitu ya. Kalau 0,6 pips di sini bisa nih. Oke. Jadi 82. Jadi komisinya 0,6 pips. Terus mulai broker-broker mulai oke, kita akan pakai spread yang zero gitu ya misalnya. Jadi dia mulai pakai spread misalnya 0,2 pips gitu. Jadi makanya keluarlah digit kelima. Jadi digit kelima itu dulu karena banyak broker berusaha ngasih komisi terbaik, harga terbaik untuk kliennya, maka mereka membutuhkan digit kelima. Kalau dulu karena cuma 4 digit jadi cuma 1 pips, 1 pips. Jadi mereka bersaing, mereka berusaha ngasih harga terbaik, akhirnya keluarlah digit kelima ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Saya akan sebentar. Digit kelima itu kirain digit kenakalan Mas, kayak akun. Nih saya akan refresh teman-teman. Abis ini saya akan refresh karena saya kehilangan kamera. Saya nggak suka kalau nggak ada kameranya. Saya akan refresh, teman-teman akan kehilangan. Teman-teman, I am back. Saya akan munculkan ininya. Munculkan. Oh, saya salah ini. Salah kamera. Oke, saya jadi pakai kamera yang ini. Jadi nggak bagus ya. Sebentar, teman-teman. Saya akan cabut dulu. Colokin lagi dan saya akan refresh ke. Boom. Oke, sekarang kameranya benar ya. Oke, jadi pips kita udah bahas, teman-teman. Saya kembali. Please chat kalau teman-teman bisa lihat saya kembali. Tadi kesenggol wirelessnya, jadi nggak kelihatan. Alright. Kalau nggak ada gambar Mas Angga, ganteng, kurang semangat belajarnya. Spread XAU di broker 54 pips, bacanya berapa coach? Di broker apa dulu? Kalau 54 berarti misalnya XAU USD, di hot forex misalnya spreadnya 25, berarti itu 2,5 pips gitu ya. Jadi broker itu selalu menggunakan 5 digit, jadi yang paling belakang itu poin gitu ya. Oke, jadi tipsnya XAU USD itu digit keempat. Digit keempat. XAU USD itu digit pertama di belakang koma. Jadi saya balik lagi XAU USD. Misalnya teman-teman bisa lihat harganya kalau di broker biasanya nggak 3 digit kayak misalnya gini. Biasanya harganya berapa nih? 169371. Misalnya harganya 1692,71 gitu ya, berarti pipsnya ini 7 pips, 7 ini. Begitu 7-nya bergerak itu 1 pips gitu ya. Oke, kameranya tadi mengurangi gantengan Mas, iya. Oke, Mas, apakah buy atau sell yang kita orderkan counterpartinya hanya dari
orang-orang yang transaksi di broker yang kita pakai saja ataukah bagaimana? Oke, nanti kita akan bahas bentar lagi. Bentar lagi kita akan bahas ya. Oke, cara mudahnya untuk menyamakan pips dengan dolarnya bagaimana? Kalau XAUCD kan 16.8 turun jadi 16.87, maka turunnya $1. Kalau forex bagaimana? Tergantung lotnya. Nanti kita akan bahas ya, tergantung lotnya. Kalau forex, kita akan masuk ke sana sebentar lagi. Oke, jadi kita udah bahas nih pips. Euro USD bergerak dari 1010 ke 1018, berarti dia bergerak 8 pips. Jadi digit keempatnya dihitung dari 0 jadi 8, berarti 8 pips. Euro USD bergerak dari 158 ke 247, ini maka dia 8,9 pips ya, 8,9 pips. 9-nya adalah fractional pips tadi kita udah bahas. Nah, Euro Yen dari 888 ke 813 bergerak 92,5 pips ya. Teman-teman tinggal kurangin aja. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah paham apa itu pips ya. Berikutnya spot forex mekanik ya, terus kita akan bahas lot gitu ya. Kita trading di forex itu menggunakan standard lot gitu ya. Jadi nanti ini masuk ke pertanyaan Mas Ferry gitu ya, Mas Ferry. Jadi ada 3 tipe lot yang dibahas, disetujui di FX Convention. Yang pertama adalah standard lot. Jadi standard lot ini simple, 100.000 of base currency namanya standard lot. Kalau di MT4 namanya 1. Kalau di MT4 teman-teman entry 1 lot itu namanya standard lot. 1 lot itu sama dengan standard lot. Jadi standard lot itu adalah ketika kita beli 100.000 unit base currency. Ingat, base currency. Berarti kalau saya buy Euro USD 1 lot, berarti saya buy 100.000 euro ya, menggunakan USD. Berikutnya ada mini lots. Mini lots ini 10.000 dari base currency. Jadi kalau misalnya saya bilang saya entry 1 mini lot NZD USD, berarti saya beli 10.000 New Zealand dollar gitu ya. Kalau di MT4 berarti kalau saya entry 0,1 lot Euro Yen, berarti saya beli 10.000 euro menggunakan yen. Berikutnya ada micro lots, ini adalah 1000 unit of base currency, dan di MT4 namanya 0,01. Jadi kalau teman-teman beli 0,01 euro USD, berarti teman-teman barusan beli 1000 euro menggunakan USD ya. Contoh, Amlong 35 mini. 35 mini itu berarti 0,35 gitu ya, 35 mini. Euro UAUD artinya saya beli 350.000 pounds euro size-nya. Jadi kalau saya beli 35 mini Euro AUD berarti saya beli 350.000 euro. Karena mini berarti 350.000. Oke. Oh, sorry, 35 mini berarti 3,5 lot kalau di MT4 ya. Berikutnya spot forex mekanik, teman-teman ada pip value. Jadi pip value ini adalah specific monetary impact ketika satu pip move di satu currency pair di traders account. Jadi kalau harga bergerak satu pip, ini naik atau turunnya berapa? Ini pertanyaan dari Mas Ferry gitu ya. Pip value itu tergantung dari currency-nya yang menjadi bagian dari transaksi tersebut. Dan tergantung juga dari saldo akun tersebut didepositin pakai apa. Jadi kalau misalnya saya deposit pakai Pepperstone, misalnya saya pakai broker Pepperstone misalnya, atau pakai broker Aksi Trader itu broker Australia, dan saya depositnya on Aussie dollar gitu ya, maka satu pipnya bukan $10. Itu beda lagi nanti ceritanya. Satu pipnya bukan $10 karena dia Aussie. Jadi harus dikonversikan dari $10 menjadi Aussie dollar. Jadi berapapun angkanya dikonversikan menjadi berapa angka depositnya. Jadi pip value itu tergantung dari currency yang kita tradingkan dan juga deposit kita menggunakan currency apa. Ada beberapa broker di Eropa dia depositnya pakai euro. Ada beberapa broker yang pakai USD. Kita akan pakai contoh yang umum kita pakai adalah USD, depositnya maka kita akan hitung berdasarkan USD. Nanti kita ambil contohnya gitu ya. Nah, pip value juga tergantung dari lot size, trade lotnya. Jadi sebagai contoh tadi Euro USD dari 110 ke 18 itu 8 pips. Kalau saya entry 45 micro lot, satu micro lot itu satu pipnya $0,10 per pip karena ini Euro USD, belakangnya USD. Nanti tiap pair harganya nggak $10, tiap pair harganya beda-beda gitu ya. Oke. Makanya teman-teman bisa googling, nanti saya googling pip value per pair gitu, per currency pair. Saya akan kasih ke teman-teman supaya teman-teman dapat gambaran. Pip value-nya beda-beda. Pip value per table. Saya kasih table aja biar gampang. Saya akan cari satu slide yang gampang supaya teman-teman. Ini sekali ini untuk pengetahuan teman-teman. Di kehidupan nyata teman-teman nggak perlu ngitung ini. Oh ya, investing.com di blog ya.
Diblok sama Kominfo. Pakai yang mana nih berarti? Ini seputar forex mungkin nggak diblok, mudah-mudahan. Ya, ada banyak website yang diblok sama Kominfo, jadi agak sedikit tricky. Baby Pips. Baby Pips ini pakai pip value calculator, bukan. Saya butuh tabelnya. Seputar forex juga diblok sama Kominfo. Efek CM, saya punya efek CM juga diblok. Oke. Alpari udah pasti diblok. Oke, kita lupakan aja, teman-teman. Tapi intinya setiap pair itu satu pipnya adalah 10, gitu ya, 10. Setiap satu pip standard lot adalah 10 dari base currency, nanti dia harus dikonversi ke USD. Makanya satu pip itu harganya berdasarkan USD beda-beda. Kalau depositnya USD, kalau depositnya euro dikonvert ke euro, kalau depositnya Aussie dikonvert ke Aussie gitu ya. Kenapa pada diblok, Mas? Ada apakah ya? Karena diblok aja, dia suka aja ngeblok Kominfo-nya, Mas. Oke, pakai VPN, Mas. Saya pakai VPN, cuman kan saya lagi connect ke webinar Jam. Saya punya VPN, tapi kalau saya pakai VPN nanti terganggu. Asisten bisa diaplikasi di handphone, Mas? Jawabannya enggak bisa gitu ya. Let me see. Pip value forex. Coba kalau saya ketik bahasa Indonesia, ada yang bahasa Indonesia enggak? Investing ini oke, tapi di blok. XM juga pasti di blok, FXTM pasti di blok. Coba IG.com di blok apa enggak sama Kominfo. Ini dia ada. Akhirnya saya nemu satu yang tidak di blok. Boom. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini ada trade.hf. Oh iya, HF Hot Forex juga kalau nggak ganti ini dia di blok juga. Oh, harus login, Mas. Kominfo sering. Bisa lihat di sini, ini adalah pip value. Atau lihat euro USD. Kalau pair yang belakangnya USD biasanya satu pip kalau standar lot itu nilainya $10 gitu ya. Kalau dia semuanya USD di belakang. Kalau misalnya NZD USD, teman-teman bisa lihat ini $10. GB euro USD $10 per satu pipnya. Kalau kita ambil standar lot. Tapi kalau AUD yen satu pipnya 9,01, AUD NZD 7,02, AUD USD $10, CHF yen $9,01, USD CHF cuma 7,47. Jadi satu pip itu nilainya tidak selalu $10. Jadi dia satu pip itu nilainya 10 base currency dikonversikan ke USD. Jadi misalnya nih USD yen gitu ya, maka belakangnya quote currency-nya kan di quote berdasarkan quote currency yang yen, maka yennya harus dikonversi ke USD dulu supaya dapat harga per pips ya. Nggak usah dipusingin, tapi intinya itu. Tolong di zoom, Mas, nggak kelihatan. Oke. Boom 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 boom. Ini dia. Trading view nggak diblok ya. Oke, ini pipsnya. Jadi teman-teman itu adalah pip value gitu ya. Artinya kalau tadi saya beli 45 microlots, berarti 4,5 lots dan harga bergerak 8 pip, maka saya profit $36 gitu ya. $36. Oke. Lanjut, kita akan masuk ke terminologi corner, teman-teman. Jadi masuk ke pertanyaan dari Mas Ferry tadi, pipnya bagaimana ngitungnya tergantung dari mata uangnya ya. Jadi tapi secara umum gampangnya kalau satu pip itu $10. Kalau dia belakangnya USD, kalau enggak berarti belakangnya harus dikonversikan menjadi USD lagi. Oke.
Berikutnya kita punya ada yang disebut dengan harga bid. Jadi bid ini adalah harga yang diset oleh buyer. Kemarin kita udah singgung ini berkali-kali waktu kita bahas tentang unfilled order gitu ya. Ketika buyer maka mereka bidding, maka mereka menempatkan harga bid, harga bid. Ini adalah harga bid gitu ya. Berikutnya adalah harga ask gitu ya. Harga ask ini harga yang ditentukan oleh seller gitu ya, yang diset sama seller, namanya seller asking. Seller asking ada bid sama ask. Dan ada last price. Last price adalah harga di mana transaksi terakhir terjadi gitu ya. Jadi transaksi terakhir berarti ada buyer yang beli dari ask price atau seller yang jual ke bid price, maka terjadilah harga terakhir. Jadi harga terakhir kalau saya buy now, jadi teman-teman saya lihat misalnya ini market apa nih? ESU 19 berarti ini adalah S&P 500 future gitu ya. S&P 500 future teman-teman bisa lihat bidnya 2987,75. Sedangkan aksnya 2988,0. Maka aksnya adalah harga seller gitu ya. Seller terendah jual di harga segini sampai ke 2990. Buyer tertinggi di 2887 sampai ke 2985 gitu ya. 2987 sampai 2985. Jadi ketika buyer pasang harga dia masuk ke bid gitu ya. Seller pasang harga dia masuk ke ask. Seller asking makanya disebut ask gitu ya. Kalau buyer bidding. Sedangkan last price adalah transaksi terakhir yang terjadi. Jadi ketika ada buyer beli dari asking price atau seller jual ke bid price, maka masuk ke last. Jadi misalnya saya buy now gitu ya. Kalau saya buy now, maka saya akan dapat harga 2988. Maka last price-nya adalah 2988. Kalau habis itu ada orang sell now, maka orang akan dapat harga 2987,75. Maka last price-nya adalah 2987,75. Last price adalah harga terakhir terjadi transaksi. Oke. Mas, ada broker nggak yang nggak perhitungkan? Ya nggak mungkin lah, semua broker pasti pakai peak value, Mas. Siap, udah jelas, Mas. Jadi semua broker pakai peak value yang sama berdasarkan FX convention gitu ya. Oke. Jadi saya akan kasih sebuah slide teman-teman. Misalnya saya balik ke TradingView. Misalnya saya ketik MSFT gitu ya, saya ketik Microsoft gitu ya, teman-teman bisa lihat Microsoft. Teman-teman bisa lihat di layar harga Microsoft sekarang 184,94. Jadi ini adalah 184,94. Menurut teman-teman gitu ya, Microsoft 184,94 ini adalah harga bid. Teman-teman pilih, saya akan kasih polling. Ini Microsoft gitu ya. Microsoft itu harga di layar 184,94. Ini menurut teman-teman dia adalah harga bid atau harga ask atau harga last. Tadi kita udah bahas 3 jenis harga. Saya akan publish poll-nya, teman-teman tinggal pilih di poll-nya. Microsoft itu ya, Microsoft ini harganya 184,94 ya, bergerak-gerak 9394. Nah, menurut teman-teman ini harga bid, harga ask atau harga last? 100% pilih last. Beberapa pilih bid. Kalau stok harga last, mantap. Jadi kalau future dan centralized market harganya adalah harga terakhir. Kenapa dia harga terakhir? Karena dia centralized market. Jadi pakai harga terakhir. Harga bid sama aksnya di mana? Harga bid sama aksnya kalau teman-teman munculkan DOM-nya. Mana ya matriksnya? Ketika teman-teman ketik matriks, teman-teman bisa lihat. Ini ada buy price, ada sell price. Oh, nggak muncul ya. Nggak muncul. Jadi di beberapa platform dia bisa munculin harganya. Jadi beda platform, beda ketentuan. Dulu saya trading stok pakai Tekion. Di Tekion tuh muncul harga bid sama aksnya. Jadi ada bid sama aks, ada harga last. Jadi selalu begitu. Kalau teman-teman pakai munculin metriknya kayak gini tadi, muncul nih ada bidnya, ada aksnya, ada lastnya. Gitu ya. Jadi ada muncul gitu ya. Tapi chart yang ditampilkan adalah harga terakhir atau harga last. Kenapa? Karena dia adalah centralized market. Karena centralized market, semua transaksi terjadi di satu tempat. Semua orang beli. Jadi kalau misalnya saya mau bisa which is gitu ya, Microsoft, maka saya harus saya akan harga yang 179 sekarang harganya turun ya. Akan beli, orang harus tempatnya ya. Ada tugasnya adalah menghitung semua transaksi yang terjadi, makanya kita punya data transaksi terakhir, kita tahu berapa transaksi terakhir ya, makanya harganya lah. Broker apapun yang sekalipun, broker
semuanya pasti menampilkan harga yang sama karena dialah centralized, ada pusatnya, ada komputer yang mencatat berapa harga terakhir dari Microsoft, itu ya harga lastnya. Jadi bukan harga bitnya, bukan harga aksnya. Chart adalah harga last. Nah, bit sama aks nanti biasanya muncul di itunya, di platformnya, gitu ya. Oke, putus-putus Mas, reload, walah mabuk om. Putus-putus Mas, oke, nge-lag. Di saya harusnya normal teman-teman. Coba saya akan refresh sekali lagi. Saya akan refresh sekali lagi. Oke, teman-teman, kalau teman-teman sekarang bisa dengar saya dengan normal, please comment gitu ya. Saya barusan putusin wifi-nya. Oke, matiin wifi di handphone saya. Euro GBP. Oke, saya cek komennya. Jelas. Oke, sekarang sudah oke. Balik lagi tadi, karena kita trading centralized market gitu ya teman-teman. Kalau saya trading XAU USD, kita tadi lihat pollingnya. Oke, sudah kita end aja pollnya. Dan 1894 adalah harga terakhir karena kita semua trading di centralized market. Jadi satu-satunya cara beli saham Microsoft adalah ke Nasdaq. Jadi semua orang mau retail trader, mau institusi, mereka harus beli ke Nasdaq. Makanya karena semua orang beli di satu tempat, maka ada komputer yang mencatat transaksi terakhir. Jadi harga bit sama aksnya akan beda. Ada bit, ada aks, tergantung dari orang placing order dan komputer mencatat harga terakhir. Jadi semua chart akan menampilkan last price. Oke, ini kalau kita ngomongin centralized market. Tapi kalau kita ngomongin Euro USD gitu ya, teman-teman, Euro USD harga yang terlihat di chart ya 13062, 113062 harga terakhir. Ini adalah harga bit. Jadi berdasarkan data dari efek konvensi adalah harga bit. Sekali lagi, kenapa nggak harga aks, Mas? Karena itu adalah keputusan dari FX Convention. Karena ini adalah decentralized market, gitu ya, teman-teman. Euro USD ini adalah decentralized market, nggak ada pusatnya, nggak ada satu orang yang bisa bilang, oke, Euro USD harganya pasti sekian. Karena siapa yang bisa tahu orang terakhir siapa? Orang terakhir yang beli euro terhadap USD. Karena banknya beda-beda, ada yang offline, ada yang online, transaksinya beda-beda. Karena dia non-centralized, decentralized market, maka Euro USD ini yang ditampilkan adalah harga terakhir. Nah, perlu diingat teman-teman, karena Euro USD karena spot forex adalah decentralized market, nggak ada pusatnya, gitu ya. Semua orang transaksi menggunakan interbank feed, gitu ya. Jadi tergantung si broker tadi pakai liquidity provider yang mana, pakai bank mana, maka harganya bisa beda. Jadi yang pertama, platform yang berbeda akan menunjukkan sedikit perbedaan quotes, harganya akan sedikit berbeda. Kalau teman-teman lihat, TradingView sama MT4 harganya sedikit beda, MT4 Hot Forex sama XM sedikit beda, Hot Forex sama Wanda akan beda, Hot Forex sama Aksi Trader akan beda, Aksi Trader sama FXCM akan beda, FXCM sama Wanda akan beda. Kenapa? Karena beda broker, bisa jadi mereka punya perbedaan liquidity provider, gitu ya. Liquidity provider itu adalah bank-bank tempat mereka mengkonekkan transaksinya, gitu ya, bank-bank besar, international bank, gitu ya, bank sentral. Maka beda broker bisa beda harga, gitu ya. Beda broker bisa beda harga, dan itu normal, very normal. Sebagai contoh, kalau teman-teman ke bank, gitu ya, teman-teman nanya berapa harga US dollar hari ini, maka teman-teman bisa tahu kalau di BCA, di Mandiri, BNI, BRI harganya semuanya beda. Tapi bedanya tidak akan signifikan, tapi mereka akan berada di area yang sama. Nggak mungkin nih misalnya BCA banknya dolarnya 14.000, terus tiba-tiba BRI 12.000, itu nggak mungkin. Tapi kalau BCA 14.000, mungkin BNI 14.050, mungkin BRI 13.975 gitu. Jadi mostly akan berada di area yang sama. Pertanyaan berikutnya dari bentuk candle-nya bisa juga beda ya Mas? Yes, bisa berbeda tetapi tidak akan sangat signifikan. Bisa jadi beda-beda dikit, jadi bisa jadi di satunya ada muncul base, di satunya tidak, bisa terjadi. Tapi efek convention itu sebenarnya apa Mas? Ya kayak kesepakatan bersama. Jadi para orang-orang nih, para pelaku di pasar forex, mereka ngumpul bikin convention. Jadi sama kayak misalnya gini, satuan suhu Celsius itu diputuskan berdasarkan convention. Kayak apa misalnya satuan berat secara internasional yang diakuin adalah kilogram. Nah, itu berdasarkan convention. Jadi sama di semua industri selalu ada conventionnya.
perbankan semuanya ada convention-nya. Jadi forex juga ada convention-nya. Jadi bukan Bapepti, jadi ada sebuah pertemuan besar yang menggodok cara-caranya. Jadi ada semua, itu terjadi di semua bidang kok. Ini disebut apa itu berdasarkan efek convention. Kalau teman-teman belajar satuan internasional gitu ya, SI, satuan internasional itu diputuskan berdasarkan convention gitu. Jadi panjang itu meter gitu ya, berat itu kilogram, suhu itu berapa? Suhu apa sih? Suhu satuan internasional adalah Kelvin kalau nggak salah. Bukan Celsius, bukan Fahrenheit. Terus misalnya ya gitu-gitu ya, itu diputuskan berdasarkan convention. Oke. Lanjut. Jadi pertama, harga platform yang berbeda bisa menunjukkan harga yang berbeda, tapi harusnya tidak signifikan. Kalau signifikan berarti ganti broker gitu ya. Berikutnya, kita udah tahu tadi semua forex hub menampilkan bid bukan last price gitu ya. Jadi ini karena dia decentralized, kalau centralized semuanya adalah last price, sedangkan kalau di decentralized berarti bid, karena nggak ada orang yang tahu harga lastnya berapa, berarti yang ditampilkan adalah bidnya. Nah, kenapa harganya beda? Karena tiap broker itu punya liquidity provider yang berbeda. Liquidity provider yang berbeda ini masuk ke pertanyaan Mas siapa tadi yang sudah. Kalau saya refresh pertanyaannya hilang gitu ya. Jadi misalnya saya trading ke hot forex, ketika saya buy ya teman-teman, ketika saya buy now gitu ya. Ketika saya buy now, maka si broker akan mencarikan seller yang ada di harga kita. Gitu ya. Yang ada di harga kita. Tapi ketika kita buy now dan tidak ada seller yang jual di spesifik harga, maka broker akan melempar transaksi kita di central bank ke liquidity providernya. Liquidity providernya biasanya adalah bank-bank besar. Nah, kalau bank itu setiap hari selalu ada transaksi di harga yang kita mau, di harga yang spesifik. Makanya ketika kita buy now, yang nge-sell siapa? Yang nge-sell biasanya adalah liquidity provider. Dalam artian adalah bank-bank besar. Itu yang dimaksud dengan dilempar ke market. Jadi di market harganya berapa, teman-teman dapat harga dari market gitu ya. Jadi di market, di bank tuh selalu ada orang yang jual dan beli transaksi secara elektronik dan secara cash gitu ya. Nah, ada beberapa liquidity provider yang juga jadi counterparty kita gitu ya. Jadi bisa jadi liquidity provider adalah counterparty kita. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Dani Indrawan Pratama. Mas, saya pakai market scope FXCM untuk common time frame, bentuk candlenya hampir sama dengan trading view. Tapi pas saya tampilin 21 50 menit bentuk candlenya beda. Kenapa ya, Mas? Ya bisa jadi FXCM juga punya beberapa liquidity provider yang berbeda. Misalnya gini deh, nggak usah itu hot forex, gitu ya. Hot forex beda akun itu harganya beda loh. Hot forex yang zero spread sama hot forex yang premium sama yang micro kemungkinan besar beda karena biasanya kalau broker-broker yang zero spread yang ECN dia punya sistem routing yang lebih bagus. Kalau sistem routingnya lebih bagus, dia biasanya eksekusinya lebih bagus, otomatis kita dapat harga yang lebih bagus. Jadi memang itu bisa terjadi. Beda server bisa beda harga, beda routing bisa beda harga. Jadi very common. Makanya konsekuensinya apa? Karena konsekuensi dua tadi, beda platform bisa harganya beda, dan yang ditampilkan adalah bid, maka kita akan melakukan dua hal ini. Yang pertama, kita akan tambahkan additional distance untuk stop loss, kita akan tambahkan buffer untuk stop loss, jaga-jaga. Kalau ternyata di kejadian sebenarnya harganya nggak segitu. Contoh, misalnya saya bilang dolar ada di 14 ribuan gitu, tapi kan 14 ribuan kan tidak persis 14 ribu. Misalnya ada bank lain yang 14.100, ada yang mungkin 14.050, 14.025, ada yang 13.975 dan seterusnya. Maka saya perlu buffer. Kalau saya pasang stop loss, saya nggak mau pasang stop loss di 14.000, saya nggak mau pasang stop lossnya di 13.950. Takutnya 13.950 adalah harga yang sama, harga di bank lain. Makanya kita perlu tambahkan buffer. Gitu ya. Jadi kita nanti akan tambahkan buffer ke stop loss. Aturannya kita nanti akan bahas. Itu konsekuensi dari kita trading di decentralized market. Itulah kenapa saya tidak menyarankan teman-teman trading spot forex di time frame yang terlalu kecil karena kita decentralized market. Harganya bisa beda, maka kita perlu buffer. Kalau buffernya adalah 5 pips, misalnya kalau areanya cuma 2 pips, buffernya 5 pips kan nggak masuk akal. Buffernya lebih gede dari areanya. Ya. Berikutnya, teman-teman perlu menambahkan harga ketika teman-teman beli. Ketika teman-teman beli, teman-teman akan beli ask price, sedangkan yang ditampilkan adalah bid. Maka teman-teman perlu tambahkan spread-nya. Nanti standarnya kita tambahkan 2 pips, tapi sebenarnya yang kita tambahkan adalah spread-nya. Nah, spread itu apa sih? Gitu ya. Nanti tambahan lagi gitu ya. Jadi di spot forex ada dua cara broker untuk make money. Yang pertama dengan menggunakan komisi. Yang pertama pakai commission per trade. Jadi biasanya ini adalah professional account atau akun ECN. Kalau di hot forex berarti masuknya ke zero spread gitu ya. Zero spread itu termasuk ECN. Kita dapat raw spread. Raw spread itu berapapun spread dari liquidity providernya dia dikasih ke kita tanpa markup sama sekali gitu ya. Makanya disebut dengan raw spread, raw, mentah gitu ya. Jadi berapapun spreadnya Euro USD tadi, begitu kita transaksi Euro USD,
kan beda bank akan beda punya harga yang berbeda. Misalnya di bank itu kan ada dua harga teman-teman, ada harga beli, ada harga jual. Biasanya ada harga beli, ada harga jual. Bank belinya lebih murah, dia jual ke kita lebih mahal. Nah, ketika kita pakai broker yang profesional, yang ECN gitu, yang STP misalnya, si broker akan ngambil, misalnya Hot Forex punya 23 bank yang bekerja sama dengan dia. Dia akan cari, oke, si A buy-nya sekian, sell-nya sekian, si B bid-nya sekian, aksesnya sekian, si C bid-nya sekian, aksesnya sekian. Dia akan ambil bid terbaik dari 23 bank, aks terbaik dari 23 bank, maka dikasih ke kita. Makanya kalau zero spread-nya bisa 0,1, bisa 0,2, bahkan bisa 0, bahkan bisa 0, bisa benar-benar literally 0. Makanya disebut zero spread karena spread-nya bisa 0. Saya akan coba buka. Oke. Saya akan coba buka satu broker Hot Forex yang zero spread gitu ya. Saya akan buka yang ini misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya tinggal klik kanan terus saya munculkan spread gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini spreadnya saya akan lebarin sedikit biar kelihatan. USD yang spreadnya 2, berarti 2 itu 0,2 pips gitu. Misalnya GBP USD ini 2 0,2 pips. Mana Euro USD-nya mana ya? Euro USD. Saya akan cari Euro USD. Saya klik Nah, ini Euro USD teman-teman bisa lihat spreadnya 3, berarti sekarang jadi 2, jadi 3. Jadi spreadnya berubah. GBP USD 2, USD Yen 2. Ada hari di mana dia jadi 0, jadi 1 gitu, jadi 0,3 pips. Jadi ini berapapun spread dari liquidity providernya, dia akan cari the best bid sama the best ask dari liquidity providernya dan akan dikasih ke kita secara raw tanpa markup sama sekali. Makanya ini spreadnya kita dapat. Oh, dapatnya 0,2 pips, 0,2 pips, 0,3 pips, dan seterusnya. Misalnya gold di sini ada nggak XAUUSD mana? XAU euro. Mana XAU USD-nya? Anyway, tadi saya lihat, ini XAU USD misalnya di sini spreadnya 20, berarti 2 pips gitu ya. Berarti 2 pips. Oke, saya akan kembali ke chart. Dan yang pertama itu dia dengan cara komisi per trade, jadi dia kasih ke kita raw spread dan dia ngecas komisi. Komisinya beda-beda, tiap broker dia punya aturan yang berbeda. Kalau teman-teman pakai Hot Forex yang zero spread gitu ya, itu komisinya adalah $6 per satu standard lot untuk major, berarti untuk major 0,6 pips, untuk cross pair itu 0,8 pips gitu ya. Oke. Berikutnya cara kedua broker make money adalah dengan melebarkan spread. Jadi ada broker yang memarket dirinya sebagai commission free broker tapi spreadnya dilebarin gitu ya. Nah, biasanya ini komisinya built-in di spread, jadi bid sama aksnya dilebarin, jadi spreadnya melebar. Jadi spread itu apa? Spread adalah selisih bid dan aks. Jadi kita udah punya harga beli, harga jual, selisihnya kita sebut dengan spread. Nah, pro account biasanya profesional account biasanya commission based dan biasanya memberikan spread yang lebih baik dan juga yang paling penting biasanya dia punya sistem routing yang lebih efisien sehingga kita dapat harga yang jauh lebih baik gitu ya. Ini contoh lain, ini ada pro account, ini adalah aksi trader gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat pro account, Audio USD Pro spreadnya 2, USDBP Pro spreadnya 2. Misalnya teman-teman bisa lihat Euro USD Pro spreadnya 1, ini pas lagi 0,1 pips. Jadi teman-teman bisa lihat spreadnya lebih rendah. Dan yang regular gitu ya, teman-teman bisa lihat Euro USD kalau regular spreadnya 12. Jadi Euro USD ini spreadnya 1,2 pips. Sedangkan kalau teman-teman pakai pro account spreadnya cuma 0,1. Jadi pro account pertama jelas lebih murah karena spreadnya 0,1. Jadi artinya lebih gampang ke fill, lebih tidak gampang SL kena spread. Berikutnya dapat routing yang lebih bagus dan overall bikin dia jadi lebih murah gitu ya. Oke. Setelah ini kita akan bahas rollover dan swap, saya akan habisin sekalian. Dan saat ada news biasanya spreadnya melebar, jadi itu normal. Setiap ada news spreadnya melebar ya. Setiap pagi kenapa spreadnya melebar? Yes, karena kalau pagi bank-banknya belum buka. Karena bank-banknya belum buka atau pagi banget ketika rollover date, tanggal rollover gitu ya. Nanti kita akan bahas rollover habis ini. Ya normal, kalau rollover berarti marketnya tidak terlalu liquid karena tidak terlalu banyak transaksi di broker. Jadi sebenarnya simply spread dari banknya memang lebar. Kalau siang di jam-jam sibuk gitu ya, maka banyak yang transaksi. Kalau banyak yang transaksi maka
harga jadi liquid, market jadi liquid, spread-nya akan lebih mengecil gitu ya. Gitu. Gampangnya gitu ya. Buka akun pro di mana, Mas? Bebas di mana aja, selama dia ECN kita sebut dengan pro account. Pro account. Kalau hot forex berarti pilih yang zero spread. Hot forex itu ada yang biasa, yang premium itu which is regular, ada yang zero spread. Semua broker punya kok biasanya, kayak misalnya FX Primus juga punya akun ECN dan non ECN. Misalnya Aksi Trader tadi yang kita ambil contoh, Aksi Trader punya pro account dan regular, ya sama aja, cuma ECN sama non ECN. Mereka akan menyebut dirinya beda-beda, ya. Oke. Udah semua. Sekarang kita akan bahas market swap, teman-teman. Kita habisin biar besok kita udah langsung masuk ke metode gitu ya. Jadi untuk menghindari physical delivery, maka currency pairs, maka broker akan melakukan sebuah proses di belakang layar yang kita sebut dengan rollover, di mana dia membuat settlement date-nya mundur terus gitu ya. Jadi ini proses yang sangat rumit, teman-teman, di dalam broker. Sekali lagi saya ngerti partially proses ini, saya tidak ngerti secara precisely gimana proses ini berlangsung dan nggak perlu tahu juga gitu ya. Tapi secara umum dalam transaksi itu ada namanya transaction date, ada namanya settlement date. Jadi settlement adalah waktu ketika transaksinya semuanya selesai. Nah, broker akan menghindari settlement date-nya terjadi. Jadi dia akan push settlement date-nya supaya teman-teman tidak kehilangan leverage dan tidak dapat delivery. Kenapa? Karena kalau misalnya gini, kalau saya buy 0,1 lot euro USD gitu ya, 0,1 lot aja, berarti kan teman-teman baru saja beli 10.000 euro. Di kehidupan nyata ini tidak bercandaan, ini beneran teman-teman beli 10.000 euro. Kalau misalnya saya beli 1 lot euro USD, berarti saya baru saja beli 100.000 euro. Maka, kalau broker tidak melakukan rollover, maka saya akan terima delivery-nya. Saya akan dikirimin 100.000 euro ke rumah saya. Kan saya nggak mau ada UPS ngetok rumah saya. Mas, ini 100.000 euro yang Mas order di Hot Forex gitu ya. Dan saya harus bayar. Jadi ada dua alasan kenapa saya nggak mau delivery. Yang pertama, kalau delivery-nya datang, saya harus bayar 100.000 euronya. Saya harus bayar 100.000 euronya. Oke. Saya harus bayar 100.000 euronya. Dan kedua, saya harus nyimpennya. Bayarnya itu udah masalah, karena kalau saya harus bayar 100.000 euro berarti saya kehilangan leverage gitu ya, saya kehilangan leverage. Jadi makanya settlement date-nya harus dimundurin. Gampangnya gini, kalau misalnya teman-teman mesen sama saya nih, teman-teman mesen sama saya apa? Misalnya teman-teman beli tas sama saya nih, atau saya jual apa ya? Misalnya saya pre-order botol ini, oke, saya jual pre-order botol ini. Saya pre-order botol ini, teman-teman bisa order DP dulu gitu ya. Teman-teman DP dulu, misalnya ini harganya 100.000 gitu ya. Sekali lagi ini saya akan oversimplified, nggak sesimpel itu, tapi supaya teman-teman paham. Misalnya botol ini harganya 100.000, teman-teman DP dulu 10.000, nanti begitu barangnya udah selesai, saya kirim ke rumah, bayar gitu ya. Bayar sisanya gitu ya. Nah, makanya ketika saya ngirim barang ke rumah, barangnya sampai ke rumah dan teman-teman terima barangnya dan transaksi kita selesai, namanya settlement date, transaksinya settle. Sudah selesai, teman-teman bayar, saya kasih barangnya, selesai. Tapi karena saya masih berusaha ngirim barangnya, gitu ya, belum selesai gitu ya, maka settlement date-nya mundur. Jadi oke, Mas, transaksinya tanggal 10, tapi barang akan dikirim nanti tanggal 13 nanti, atau nggak usah dikirim, teman-teman bisa aja order ke saya gitu ya, order ke saya, terus nanti akan dikirimkan 3 hari butuh perjalanan, tapi begitu sampai ke rumah teman-teman harus bayar full. Gitu. Jadi itu namanya settlement date. Settlement date adalah hari ketika transaksinya selesai. Nah, untuk menghindari itu, maka broker akan menggunakan rollover. Jadi kurang lebih gampangnya rollover ini setiap hari transaksinya diperbarui oleh si broker di back-end sistemnya dia. Jadi setiap hari dia akan bikin order baru supaya settlement date-nya mundur terus. Misalnya, tadi saya punya aturan kalau teman-teman beli sekarang, maka barang akan dikirim 3 hari lagi. Berarti teman-teman order ke saya, besok sebelum 3 hari teman-teman close ordernya, teman-teman bikin order baru. Jadi saya punya order baru, otomatis settlement date-nya mundur terus, gampangnya gitu. Supaya teman-teman tidak dikirimin barangnya, karena kalau teman-teman dikirimin barangnya, maka teman-teman akan kehilangan leverage gitu ya. Oke. Nah, dalam proses ini, dalam proses rollover ini, maka kita akan terekspos ke interest rate ya, akan kena interest rate. Nah, karena kita tradingnya dua currency pair, misalnya saya trading euro USD, euro punya interest rate sendiri, USD punya interest rate sendiri. Siapa yang mendikte interest rate? Maka interest rate itu biasanya didikte sama
interest rate biasanya didiktet sama bank sentral gitu ya, bank sentral di negara masing-masing. Jadi Euro Central Bank sama The Fed mereka akan mendikte berapa interest rate untuk masing-masing mata uang. Nah, tergantung dari posisi kita beli atau jual gitu ya. Kalau kita beli berarti kita dapat interest rate, kalau kita jual kita kena interest rate. Teman-teman bisa lihat detailnya di rekaman batch 1, saya juga bahas ini sangat detail gitu ya. Nah, swap-nya bisa negatif, bisa positif, dan itu akan mengakibatkan akun kita di kredit atau di debit gitu ya. Dan most broker biasanya akan settle swap-nya di harian, secara harian, beberapa broker setiap hari Rabu biasanya ya. Jadi teman-teman saya lihat di akun di MT4 teman-teman semua nanti. Kalau teman-teman buka MT4 gitu ya, terus teman-teman masuk ke misalnya ke mata uang, terus teman-teman klik mata uangnya, terus teman-teman lihat ke simbol properties gitu ya, ke mata uang terus ke simbol properties, teman-teman bisa lihat swap long itu minusnya berapa, swap short minusnya berapa. Jadi sekali lagi teman-teman masuk ke ini. Saya akan gini. Teman masuk ke sini ke chartnya gitu ya, terus masuk ke simbol, klik ditekan aja gitu supaya muncul menunya, terus teman-teman pilih simbol properties gitu ya. Teman-teman akan menemukan di situ ada swap longnya berapa, swap shortnya berapa. Jadi akan muncul swapnya berapa ya. Teman-teman bisa lihat di sini di MT4-nya. Jadi klik aja, pilih simbol properties gitu ya. Nah, swap itu bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Misalnya ini Euro USD, kalau kita short, kalau kita nge-sell, berarti kita positif. Kalau kita beli, negatif. Bisa jadi dua-duanya negatif, karena biasanya broker akan make money dari interest rate juga. Jadi mereka make money dari swap. Kalau swapnya positif, dia make money. Kalau swapnya negatif, dia juga make money. Jadi berapapun angkanya, biasanya broker akan keep little difference. Kalau misalnya swapnya harusnya 10, mungkin dikasih kita 6, dia akan make money. Kalau minusnya misalnya 5, dia tambahin jadi 2, jadi 7. Jadi itu salah satu cara broker make money dan itu fair, ya. Itu cukup fair gitu ya. Sorry, saya akan balikin ke sini lagi layar. Jadi teman-teman, itu caranya gitu ya, itu caranya. Oke. Jadi itu adalah swap. Jadi swapnya ada long, ada short, teman-teman tinggal masuk ke broker properties, ke broker ke masuk ke quotes-nya, ke quotes gitu ya, di MT4-nya masuk ke quotes, terus klik ditahan, terus pilih simbol properties, maka akan muncul. Jadi misalnya kayak gini teman-teman, misalnya kita Euro USD, Euro interest rate-nya lebih rendah, USD interest rate-nya lebih tinggi. Saya akan kasih contoh lagi supaya gampang. Misalnya saya sell Euro USD, misalnya Euro interest rate-nya, teman-teman bisa googling di sini, interest rate for Euro gitu ya. Interest rate untuk Euro, teman-teman bisa cek nih official interest rate-nya, bisa cek aja. Oh, sekarang interest rate-nya 0. Nggak ada interest rate, interest rate-nya 0 gitu ya. Sedangkan misalnya interest rate USD gitu ya. Ini bisa cari Euro atau USD nggak? Euro area. Misalnya United States, kita klik USD interest rate-nya, kemana. Oh, nggak muncul ya interest rate-nya. Saya ketik di sini. Nah, interest rate-nya di atas 0, ini di atas 0, nggak 0 banget, tapi di atas 0, jadi artinya lebih tinggi sedikit gitu ya. Sempat 1,75 dan seterusnya. Kita bikin gampang aja, misalnya biar gampang gitu ya, biar gampang dan nggak pusing kita ngitungnya. Misalnya Euro gitu ya, misalnya Euro interest rate-nya 0,5 misalnya, sedangkan USD interest rate-nya 1 gitu ya, biar gampang ya, 1 sama 0,5. 1,0 atau 0,5% per tahun. Kalau saya posisinya sell gitu, kalau saya sell Euro USD, maka kalau saya sell Euro USD, teman-teman, dan saya sell 1 lot gitu ya, 1 lot gitu ya. Berarti kalau saya sell 1 lot Euro USD kan artinya saya jual 100.000 euro dan beli USD gitu ya. Saya sell 100.000 euro dan beli USD, maka saya dapat USD-nya 100.000 unit. 100.000 unit berarti USD-nya tergantung harganya. Berarti saya punya 1,1296. Anggaplah 1,12.
saya akan dapat 112.096 USD, anggaplah begitu ya. Jadi kalau saya sell euro, satu lot euro USD berarti saya jual 100.000 euro dan saya beli 112.096 USD. Nah, karena saya sell euro, gimana caranya saya jual sesuatu yang saya nggak punya, maka saya pinjam. Kalau saya pinjam euro, maka saya akan di euro USD 100.000 gitu ya. Saya punya 100.000 euro, saya akan bayar interest rate. Saya akan bayar interest rate. Saya akan bayar interest rate-nya euro, berarti 100.000 unit dikali 0,5% misalnya interest rate-nya. Karena saya simpan USD, maka teman-teman, karena saya teman-teman nyimpan USD, maka kalau teman-teman nabung, teman-teman terima interest. Kalau teman-teman pinjam, bayar bunga. Kalau nabung, dapat bunga. Maka interest rate-nya, teman-teman akan terima interest rate-nya. Misalnya teman-teman akan terima interest rate. Nah, tinggal nanti dikali aja interest rate-nya gimana gitu ya. Kalau misalnya USD lebih tinggi, kita terimanya lebih tinggi, yang kita bayar lebih rendah, maka swap-nya bisa positif. Kalau misalnya dibalik, kalau posisinya buy, maka kalau posisinya buy berarti teman-teman beli euro. Kalau beli euro, berarti teman-teman simpan euro. Berarti teman-teman harus sell USD. Gimana caranya kita sell USD? Ya kita minjem ke bank kan gitu ya. Makanya kalau minjem kita bayar interest rate, kalau kita buy kita terima interest rate. Makanya dibalik kondisinya. Oh, berarti swap-nya bisa negatif, bisa positif. Ya, tergantung dari posisinya, tergantung dari interest rate suatu mata uang yang bersangkutan. Walaupun pada akhirnya berapapun yang kita terima, biasanya broker akan motong sedikit atau melebihkan sedikit sebagai keuntungan si broker, which is totally fair. Dan beberapa broker biasanya termasuk hot forex, biasanya defaultnya hot forex. Kalau teman-teman pakai hot forex yang zero spread itu dia free swap. Jadi free swap ini biasanya Islamic account atau syariah account biasanya free swap ya. Karena beberapa orang mengharamkan swap, jadi beberapa broker bikin transaksi akun-akun yang free swap ya. Oke. Hot forex zero spread udah saya jawab. Mas Anda secara pribadi pakai broker apa saja? Mas, saya pakai hot forex, saya masih trade di FX Primus sebagian gitu ya. Saya pakai pure market broker, ada Oanda juga, sama kita pakai Trade Station gitu ya. Lumayan banyak brokernya. Oke. Oh, broker tiap hari close posisi kita dengan order posisi baru dengan lot yang sama dan akhirnya settlement mundur. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Itu sederhananya begitu. Dulu euro USD swap sell positif, yes. Bisa positif, bisa negatif. Karena sell berarti kalau kita sell berarti kita jual euro, kita beli USD. Kalau USD interest-nya tinggi, euronya rendah, maka kita akan dapat swap positif. Gitu ya. Mas, hubungannya komisi dengan rebate apa? Hubungan apanya? Hubungan komisi sama rebate apa? Kalau teman-teman trader kan nggak ada rebate-nya. Rebate itu biasanya didapat kalau teman-teman adalah introducing broker atau IB. Nah, IB itu setiap kali kita mereferensikan klien baru, teman-teman akan dapat rebate dari transaksinya. Biasanya broker akan membagi komisinya. Misalnya, oke, komisinya $6. 6 USD, maka misalnya broker akan keep 3 USD untuk broker gitu ya. 3 USD untuk IB gitu ya. Untuk IB, kalau teman-teman IB biasanya gitu. Tapi aturannya masing-masing. Kayak misalnya kalau di Instaforex misalnya, Instaforex itu spreadnya 0, spreadnya misalnya 0,5, spreadnya biasanya 3 pips ya, which is sangat expensive, jadi sangat mahal ya. Misalnya spreadnya 3 pips, misalnya kalau IB dapat 1,5 pips gitu ya. Misal ini contoh. Jadi misalnya saya adalah IB Instaforex dan teman-teman buka akun Instaforex under saya, maka setiap kali klien transaksi satu lot, maka dia kena spread 3 pips, broker ngambil 1,5 pips, saya ngambil 1,5 pips. Jadi misalnya kalau pakai komisi berarti tergantung komisinya. Ini skemanya beda-beda tiap broker gitu ya. Ada yang spread komisinya 60% dari spread, ada yang 50%, ada yang 70%, tergantung juga level teman-teman sebagai IB dan level kerjasama teman-teman dengan si broker gitu. Jadi nggak ada urusannya komisinya sama trading gitu ya. Oke. Kalau free swap yang nanggung swap negatifnya broker, yes. Oh iya, kenapa ada rebate? Ya rebate itu cara si broker untuk ngasih. Jadi gini, rebate itu cuma kayak marketing fee sih. Sama sesimpel kayak misalnya teman-teman, teman-teman bantu jualan saya deh, saya punya jualan ini nih. Saya punya apa? Saya punya bisnis roti gitu ya. Saya punya bisnis roti. Roti saya harganya 100.000 per satu roti. 100.000 per satu roti. Misalnya Mas siapa yang tadi nanya? Misalnya Mas Zidan, Mas mau nggak jualin roti saya ke orang lain? Setiap kali satu roti laku saya kasih 5.000, itu kan namanya rebate.
Atau Mas kenalin temennya yang mau beli roti gitu ya. Oh Mas Asangga gitu ya, teman-teman misalnya bilang, Mas Angga saya punya teman yang mau beli rotinya Mas Angga gitu, atau saya punya teman penjual roti lain misalnya. Teman-teman jadi maklar di tengah. Gitu. Saya punya pabrik roti, teman-teman punya penjual roti. Oke, setiap kali dia transaksi, saya akan kasih Mas Zidan 5.000 perak. Ya, sesimpel itu kok rebate. Nggak aneh-aneh juga. Cuman karena kalau kita transaksi, broker dapatnya komisi, yang dibagi adalah komisinya. Itu juga umum misalnya. Saya punya bisnis jasa misalnya, jasa. Setiap kali saya melakukan apa, saya dibayar berapa, 10.000 gitu ya. Kalau Mas adalah referralnya atau IB-nya gitu ya. Mas, saya punya bisnis servis AC ini. Kalau saya nyervis AC, saya dapat bayaran 300.000. Kalau Mas ada teman yang mau servis AC, kasih ke saya, nanti setiap kali saya servis, saya kasih misalnya 100.000 atau berapa itu. Sesimpel itu namanya rebate gitu ya. Kayak afiliasi NFC Mas, ya sejenis itu. Jadi rebate itu afiliasi dari si broker ya, atau partner nyebutnya, ada yang nyebut partner, ada yang nyebut IB, ada yang nyebut afiliasi, sama aja. Jadi intinya kita bawa klien ke mereka, mereka kasih kita sebagian dari komisi yang mereka terima dari klien yang kita referensikan gitu ya. Jadi itu hal yang umum dan lumrah terjadi di bisnis, menurut saya itu very normal. Semua bisnis punya affiliate marketing, ada afiliasi, ada partner atau apapun itu namanya. Oke. Ada kok Mas IB yang kasih rebate kembali ke trader, ya boleh, itu kan pilihan dari si IB-nya. Misalnya IB-nya pengen menarik orang untuk transaksi di bawah saya, misalnya tadi, oke, komisinya $6, oke, IB-nya dapat $3. Oke Mas, kalau sampai daftar lewat saya kan dapat $3 nih, saya kasih balik ke Mas $2 atau $1, itu juga praktek yang umum terjadi di industri trading, gitu ya. Very normal. Tapi sebagai trader, kita biasanya, saya secara pribadi nggak terlalu mikirin itu. Swap juga bisa free, komisi juga menurut saya kecil banget ya, 0,6 pips gitu ya. Oke. Selanjutnya spot forex, ini benefitnya, ini kita nggak usah bahas terlalu detail, nanti teman-teman ke YouTube aja, cek aja video saya, judulnya, ini video lama banget gitu ya, teman-teman ke YouTube, cek video saya, judulnya YouTube, kita bahas detail di situ. Mengapa forex adalah bisnis yang ideal ya. Mengapa forex adalah bisnis yang ideal? Teman-teman nonton ini video saya 1 tahun yang lalu gitu ya, teman-teman nonton. Saya dulu tampangnya begitu. Teman-teman nonton di sini. Saya copy, saya akan paste linknya di kolom komentar gitu ya. Alright, jadi saya akan bahas singkat aja. Forex itu pertama ada leverage gitu ya, tergantung regulasinya, angkanya. Jadi ini pro-nya. Kontranya itu decentralized, jadi nggak ada exchange-nya. Jadi ini kelebihannya, ini kekurangannya adalah decentralized gitu ya. Kelebihannya ada leverage-nya. Kelebihan berikutnya interest rate bisa positif, bisa negatif. Kelemahannya interest rate-nya bisa negatif. Jadi interest rate-nya bisa kelebihan karena bisa positif, bisa negatif. Sangat liquid. In fact, forex adalah bisnis paling liquid di jagat raya, $5,3 triliun per hari. Kelemahannya value-nya beda-beda, beda pair, beda pip value-nya. Kelebihan berikutnya terbuka 24 jam per hari, bisa diversifikasi karena kita bisa mengkombinasikan beberapa mata uang jadi pair yang berbeda. Kita bisa menggunakan all style of trading, teman-teman bisa pakai trading sebagai spot forex ini sebagai daily trader, swing trader, bisa untuk long term juga, dan directionnya arahnya bisa long and short. Ini kelebihan dari spot forex gitu ya. Oke, ini sudah 1,5 jam, teman-teman. Besok kita akan masuk ke spot forex example gitu ya. Jadi kayaknya nggak sempat kalau kita habiskan. Besok kita akan masuk ke spot forex example, dan hari berikutnya setelah kita masuk ke spot forex example, kita akan masuk ke trading metodologi ya. Kita akan masuk ke trading metodologi. Oke. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan lain? Lebih tua yang dulu Om. Mantap dulu ya. Mantap dulu maksudnya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di live berikutnya. Saya Dwi Anggra pamit, and see you on another live. Bye-bye.